Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita kembali ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Pak. Dan kita ulas berita tentang pasar Cindi lagi Dad ya. Ya. Tapi ini topiknya berbeda ya. Ada kita membahas BPHTB, kemudian kita ada wawancara dengan Deputi Kamaki yang mempertanyakan ada apa sebenarnya dengan BPHTB di Pasar Cindi. Ya. Kemudian kita juga agak menyentuh sedikit nasib pedagang ya. Karena dulunya kan Pasar Cindi itu kan pasar yang menjadi primadona ya. Ya. Dan banyak pedagang di sana dan kita menyentuh sedikit bagaimana nasib pedagang dengan penyidikan yang sudah berlangsung lama saat ini. Jadi ya. Yeah. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke 275 Kamis 22 Mei 2025. Untuk yang pertama, Dedi pagi tadi sudah mewawancarai Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan ya. Yeah. Tentang nasib pedagang dikaitkan dengan penyidikan Pasar Cindi yang sudah berlangsung lama. Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Kak ya, Insinyur Ferry Kurniawan mengatakan terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi yang pembangunnya mangkrak yang kini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, dinilai Ferry proses penyidikannya terkesan terlalu berlarut-larut Kak ya. Ya. Dari itulah Ferry mengungkapkan kasihan para pedagang jika proses penyidikannya berlarut-larut dan lama Kak. Oke, saya sendiri sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, karena setiap hari saya beraktivitas dan ada ketemu dengan beberapa pedagang di Pasar Cindi ya. Ya. Dan mereka menceritakan bagaimana dulu saat Pasar Cindi belum dibongkar itu lalu lintas perekonomian di sana sangat tinggi ya. Ya. Kemudian orang yang berkunjung juga sangat banyak. Kemudian parkir di sana juga sangat mudah ya. Karena belum ditutup ya. Tapi sekarang itu menjadi kebalikannya, di mana ekonomi di sana itu mungkin masih ada tapi tidak semarak dulu ya. Iya, Kak. Dan ini juga dikomentari oleh Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Insinyur Ferry Kurniawan mengatakan Kak ya bahwa Pasar Cindi menurutnya merupakan saat itu sebelum dibongkar untuk dibangun pasar modern, namun pembangunannya mangkrak, merupakan pasar yang banyak ramai dikunjungi oleh masyarakat Kak ya. Ya. Bahkan menurut Ferry Kurniawan, Pasar Cindi merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Palembang, sehingga ketika itu banyak masyarakat yang datang untuk berbelanja di lokasi Pasar Cindi tersebut. Bahkan selain itu Ferry juga mengatakan banyaknya masyarakat yang datang menyebabkan ramainya parkir Kak ya. Namun saat ini kondisinya sudah berbeda dengan saat itu, kata Ferry Kak. Masih terkait dengan penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak yang sudah berlangsung lama ini Dedi ya. Ya. Dedi juga sudah mewawancarai pihak Kejati Sumsel. Ya. Apa komentar dari pihak Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya. Saat dimintai komentarnya terkait proses penyidikan tersebut mengungkapkan memang sejauh ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dikatakan Fani masih melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Kak. Selain itu dikatakan Fani dalam penyidikan tersebut tim jaksa penyidik Kejati Sumsel juga masih mengumpulkan barang bukti terkait perkara dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Oke Dedi ya, untuk saksi-saksi ada keterangan dari Kapenkum? Untuk update hari ini Kak ya, hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMA mengungkapkan belum ada saksi yang dijadwalkan dilakukan pemeriksaan Kak ya. Namun dirinya menegaskan kedepannya saksi-saksi tetap akan dijadwalkan pemeriksaan dalam rangka diambil keterangannya guna kepentingan proses penyidikan perkara tersebut Kak. Selain saksi yang diperiksa, koran SN juga mengamati tentang lokasi yang digeledah. Ya. Sebelumnya sudah kita muat berita di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, ada beberapa tempat yang digeledah
digeledah oleh pihak Kejati Sumsel. Di antaranya di mana saja itu, Den? Ya, dari keterangan Kasipmenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH Kak ya, bahwa ada 7 lokasi yang digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Di antaranya ya ini kantor Perkim Provinsi Sumsel, kemudian ada juga kantor BPKAD Provinsi Sumsel, kantor BPKAD Kota Palembang, dan kantor Bapeda Kota Palembang Kak. Terkait beberapa lokasi yang digeledah oleh pihak Kejati Sumsel, ada komentar khusus dari mantan Kabar Eskrim, Pak Susno Duaji, yang kebetulan sempat berbincang dengan saya lewat saluran telepon ya. Ada komentar khusus dari Pak Susno Duaji yang sudah kita muat sudah muat berita, Ded ya, di Suara Nusantara, edisi cetak dan koransn.com. Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri Kak ya, mengatakan bahwa langkah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel merupakan langkah yang bagus, karena menurut Pak Susno penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel terkait perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut dalam rangka untuk mencari bukti terkait unsur suapnya Kak, di mana dikatakan Pak Susno Duaji unsur suap tersebut yakni adakah penyuapan kepada pejabat yang berwenang Kak. Khusus tentang materi penyidikan, Dedi sebagai wartawan Suara Nusantara dan koransn.com sempat ketemu dengan Wakajati ya. Iya Kak. Dan ada komentar khusus dari Wakajati Sumsel. Silakan, Dedi. Ya Kak, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sumsel Pipu Firman Priyadi SMH yang diwawancari oleh Suara Nusantara dan koransn.com mengungkapkan terkait materi proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut Kak ya. Di mana dikatakan Wakajati Sumsel, adapun penyidikan dalam perkara dugaan kasus tersebut dikatakan Wakajati Sumsel yakni mulai dari tahap persiapan, tahap pelelangan, tahap pelaksanaan, dan untuk cagar budaya ada yang di lokasi juga merupakan bagian peristiwa yang juga dilakukan penyidikan Kak. Ini menjadi menarik Ded ya, karena komentar sebelumnya mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji menyatakan bahwa kalau soal cagar budaya itu ranahnya kepolisian ya. Ini menjadi menarik ya, tapi kita lihat saja nanti Ded ya. Oke, Ded ya, beberapa kali kita mau berita penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini menggunakan singkatan BPHTB. Dan Dedi sempat menanyakan ini ya, atau ada keterangan dari Kejati tentang BPHTB ini. Dan beritanya sudah kita muat, Ded ya. Sudah Kak. Silakan, Dedi. Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH Kak ya, saat diwawancari oleh Suara Nusantara dan koransn.com mengungkapkan bahwa BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasar Cindi saat ini dilakukan pendalaman oleh Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi yang mangkrak tersebut. Dikatakan Umar Yadi SMH dalam pendalaman penyidikan tersebut nanti tim jaksa penyidik akan meminta pendapat kepada ahli Kak ya. Apakah menurut ahli BPHTB tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara atau bukan bagian dari kerugian keuangan negara Kak. Kemudian Ded ya, terkait BPHTB ini ada beberapa pihak terkait yang sudah diperiksa Kejati juga Ded ya. Kak. Masih terkait dengan penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak. Dan beritanya udah kita buat Ded ya. Sudah Kak. Silakan Ded. Ya, terkait BPHTB Pasar Cindi tersebut, Kasipmenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH Kak ya, mengungkapkan bahwa ada saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, di mana saksi yang dilakukan pemeriksaan tersebut diantaranya yakni mantan Kadis Pemda Kota Palembang. Selain itu, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga memeriksa mantan Kabid PBB dan BPHTB pada kantor Dispenda Kota Palembang Kak. Oke, ini menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya ada apa dengan BPHTB untuk dikaitkan dengan penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini, Ded ya? Dan ini kita buat judul berita, Ded ya? Kak. Komentar dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Dan untuk penonton Lesa SN yang penasaran, beritanya bisa diklik di koransn.com. Penonton Lesa SN, Suara Nusantara edisi cetak, koransn.com dan jejaknegriku.id itu secara running atau rutin Ded ya, membuat berita penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak. Dan ini mendapat respon luar biasa dari masyarakat Sumsel, dari pecinta SN ya. Banyak sekali DM yang masuk ke saya, ada yang langsung ke WA, kemudian ada juga yang menelpon ya. Dan ada juga yang ketemu langsung menanyakan ini bagaimana sebenarnya perjalanan dari
penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang Mangkrak ini ya. Dan saya tentunya menjelaskan sesuai berita yang sudah kita terbitkan ya. Iya, Kak. Tapi ada juga yang nanya lebih lanjut, tapi itu bukan ranah saya untuk menjelaskan. Tentang belum ada penetapan tersangka, ada keterangan khusus dari Kejati Sumsel, Ded ya? Iya, Kak. Apa itu? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak ya, mengatakan bahwa belum ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tersebut karena pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti, Kak ya. Kemudian Umaryadi SMH juga mengungkapkan bahwa dalam penyidikan perkara tersebut pihaknya juga masih akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Selain itu, Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel meminta agar semua pihak dan masyarakat bersabar terkait penetapan tersangka karena menurut Umaryadi jika tiba pada waktunya pasti akan disampaikan informasinya kepada masyarakat terkait penetapan tersangka dalam perkara Pasar Cinde ini, Kak. Oke, itu ada keterangan resmi ya. Ya. Untuk belum ada tersangka dalam penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang Mangkrak ini ya. Iya, Kak. Dan kita berharap kepada pihak Kejati Sumsel ya dapat segera menuntaskan perkara ini, Ded ya. Iya, Kak. Biar ada masyarakat menjadi tahu ya tentang perkembangan dari penyidikan ini. Dan penonton SN ini koran SN setia ya mengupdate berita-berita tentang penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang Mangkrak ini ya. Iya, Kak. Ini khusus untuk pembaca Suara Nusantara, untuk penonton Desa SN dan koran sn.com ya, pembaca online koran sn.com dan jejaknegriku.id. Salah satunya ini Suara Nusantara ini namanya ikut serta melihat ya proses geledah yang dilakukan oleh pihak Kejati, benar ya? Iya, Kak. Waktu itu yang menarik di mana nih, Dan? Waktu proses geledah. Yang menarik pada awal titik lokasi penggeledahan, Kak ya. Ya. Di mana awalnya kan tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak Kejati Sumsel. Ya, ini titik pertama tersebut yaitu di Dinas Perkim Sumsel. Sehingga dari informasi yang dihimpun Suara Nusantara, koran SN langsung mengecek ke lokasi dan memang benar ada penggeledahan tersebut, Kak. Oke, untuk penonton Desa SN yang penasaran, itu beberapa video Ded ya. Proses penggeledahan itu masih bisa dicek di TikTok pribadi saya dan Instagram saya ya. Itu ditambah juga dengan caption berita ya. Tapi berita lengkapnya itu bisa diklik di koransn.com dan berita-beritanya juga masih bisa diupdate atau diklik di koransn.com. Oke, Ded ya, pada saat penggeledahan Dedi melihat penyidik ya, dari pihak Kejati melakukan penggeledahan ya. Ada berusaha wawancara waktu itu, Ded, dengan penyidik? Dengan penyidik hanya diam, Kak ya, saat ditanya karena saat penggeledahan dilakukan penyidik bergerak cepat, Kak ya, dan tidak mau berbicara kepada wartawan yang menunggu di luar gedung lokasi yang digeledah, Kak. Tapi sempat bertanya ya? Iya, Kak. Dan penyidik hanya diam saja? Diam saja. Tapi khusus untuk penggeledahan ini, proses penggeledahan ini ada keterangan resmi ya? Dari pihak Kejati Sumsel itu, Ded. Ya, apa itu, Ded? Silakan. Ya, Kak, setelah penggeledahan selesai dilakukan, Kak ya, tim jaksa penyidik Kejati Sumsel kembali ke Kejati Sumsel, barulah Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH memberikan keterangan, Kak ya, di mana dikatakan Fani Yulia Kasari SMH pihak membenarkan bahwa Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Bahkan dikatakan Fani Yulia Kasari SMH dari penggeledahan tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel menyita sejumlah dokumen, menyita berkas dan juga barang elektronik berupa komputer guna kepentingan proses penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde ini, Kak. Oke, untuk penonton SN beberapa berita yang kita ulas ya di YouTube dan SN itu ini bahannya ada ya. Diterbit di Suara Nusantara edisi cetak ini hari ini ya. Kamis tanggal 22 Mei 2025. Dan berita yang juga sudah terbit di koransn.com dan jejaknegriku.id. Oke, Ded ya, topik kita untuk penyidikan pembangunan Pasar Cinde yang Mangkrak ini
BPHTB dikaitkan dengan nasib pedagang ya. Ya. Itu sudah kita bahas ya. Ya. Tapi tadi menyentuh juga beberapa wilayah lain, Ded ya. Ya. Ada tentang penggeledahan, kemudian ada juga komentar dari mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Ya. Kemudian ada juga kita menyentuh juga materi penyidikan ya. Ya. Materi penyidikan maksudnya ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita ulas dan kita kupas malam ini dapat memberikan manfaat dan informasi untuk masyarakat Sumatera Selatan. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya, Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Tak akan sia-sia sebuah kerja keras dan perjuangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucikman bersama Dedi Suhendra. Izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.